Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengasihi dan menuntut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, biasanya orang yang mengasihi itu menuruti apa yang menjadi permintaan dari orang yang dikasihinya. Jarang kata mengasihi ini disandingkan dengan kata menuntut. Nah, tetapi yang mau kita bicarakan justru ada keselarasan antara mengasihi dan menuntut ini. Ini bagaimana, Bapak? Betul, Pak Gunawan. Jadi kita itu tuh biasanya beranggapan bahwa kalau kita mengasihi, maka kita tidak boleh menuntut. Dan makin tinggi atau makin besar cinta kasih kita, maka makin tidak boleh menuntut. Nah, ini biasanya adalah anggapan kita. Nah, saya ngerti bahwa anggapan ini berasal dari konsep kasih agape. Bukankah kasih Tuhan kepada kita adalah kasih agape yang tidak menuntut, tanpa syarat, dan sebagainya. Nah, ternyata saya kira ada kesalahpahaman dalam kita memahami konsep kasih Allah kepada kita, sehingga dalam penerapannya saya kira kita juga akhirnya salah paham. Nah, akhirnya dalam pernikahan kita itu juga seringkali merasa ini sepertinya terhimpit di tengah. Kok kita mengasihi, kok masih menuntut? Tapi pada faktanya kita nggak bisa mau menuntut. Nah, jadi saya kira udah saatnya lah kita memang memeriksa kembali konsep kasih Allah kepada kita yang kita terapkan dalam pernikahan ini. Ya, itu konsep yang kurang tepat itu bagaimana, Bapak? Begini, Pak Gunawan, ini sebetulnya ini berasal dari pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah. Kita tahu anugerah itu tuh diberikan dengan cuma-cuma, Tapi anugerah diberikan dengan cuma-cuma bukan berarti murah, tidak anugerah itu sangat mahal. Karena anugerah itu berbentuk nyawa Putra Allah, Yesus Kristus. Siapa yang bisa membeli atau membayarnya? Tidak bisa. Maka diberikan dengan cuma-cuma. Inilah konsep kasih karunia. Namun sebetulnya konsep kasih karunia atau anugerah ini yang kita tadi pahami secara tak bersyarat, itu sebetulnya itu dalam konteks keselamatan. Tak bersyaratnya itu. Maksud saya apa? Begini. Firman Tuhan di Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Nah, artinya apa? Tuhan mengasihi kita bahkan tatkala kita masih berdosa. Maka inilah konsep kasih karunia. Meskipun kita dalam dosa, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah rela mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan tidak berkata, kamu berubah dulu, tidak berdosa dulu, baru aku mati buatmu. Oh tidak, Tuhan mati dulu untuk dosa kita. Nah, barulah nantinya Tuhan meminta kita berubah. Jadi inilah konsep kasih karunia. Tuhan menerima kita, mati bagi kita, bahkan sewaktu kita berdosa. Nah, yang kedua adalah, saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini kita memetik satu pelajaran, yakni keselamatan adalah pemberian Tuhan semata. Bukan hasil perbuatan baik manusia. Ini yang dimaksud dengan kasih karunia. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke pintu surga lewat perbuatan baik. Karena sebaik-baiknya perbuatan manusia nggak akan cukup baik. Nggak akan bisa mencapai standar kekudusan atau kesucian Tuhan. Maka akhirnya Tuhan membuka pintu surga lewat kematian putranya supaya kita bisa masuk menjadi anggota keluarga Allah. Ini nih artinya kasih karunia diberikan pada kita tanpa syarat. Namun dalam hal pertumbuhan Kristen, kasih karunia Tuhan menuntut perubahan, Pak Gunawan. Sekali lagi saya tekankan, dalam hal
keselamatan. Betul, Tuhan menerima kita apa adanya. Sebelum kita berubah, bertobat dari dosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Betul itu. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi setelah kita menjadi anaknya, Dia mengharapkan kita berubah. Jadi kasih Allah kepada kita memang membuka pintu kita masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah kita di dalam rumahnya, kasih Bapa kepada kita sebagai anak menuntut kita berubah. Nah, kalau diaplikasikan di dalam kehidupan pernikahan, ini kasih yang mana gitu Pak Paul? Nah, sudah tentu ini adalah sebuah keseluruhan kasih Pak Gunawan. Sebab memang kita bisa berkata ya ada kasih fileo, persaudaraan antara kita dengan pasangan, kasih eros, kasih yang lebih bersifat jasmaniah kepada pasangan, dan ada kasih agape, kasih tanpa syarat. Ya sebetulnya dalam pembicaraan atau pembahasan kita saat ini, kita nggak membedakan semuanya. Kasih ya kasih semuanya ini. Bahwa kasih kita kepada pasangan bukan kasih yang tanpa syarat. Kita memang menuntut pasangan kita untuk berubah. Nah, ini nanti yang coba akan kita lebih lihat dengan seksama Pak Gunawan. Ya, jadi kasih karunia ini hanya yang berkaitan dengan keselamatan kita Pak Paul ya. Sedang kalau kita mengikut Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang Tuhan tuntut supaya kita berubah. Betul, maka Efesus pasal 4 ayat 1 berkata, ya, ini Paulus mengimbau supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Tuhan tidak berkata kepada kita, aku selamatkanmu dengan nyawaku, ya, dengan darahku. Nah, sekarang engkau menjadi anakku. Udah, enggak. Tuhan nggak berkata, tetaplah seperti apa adanya sewaktu pertama engkau menjadi seorang Kristen. Engkau masih suka berbohong, nggak apa-apa, saya sudah terima kamu. Ya, engkau masih suka menipu orang, nggak apa-apa. Enggak. Tuhan berkata, engkau harus berubah supaya kehidupanmu berpadanan dengan panggilan itu. Jadi benar-benar Tuhan mengharapkan kita berubah. Berarti kasih karunia menuntut kita untuk berubah. Untuk makin hari makin menjadi seperti yang Dia kehendaki. Nah, jadi saya bisa katakan atau simpulkan seperti ini Pak Gunawan. Tuhan menerima kita pada titik terendah. Itu betul. Pada waktu kita sangat berdosa. Tuhan menerima kita. Namun, Ia menuntut kita bertumbuh untuk menggapai titik tertinggi. Jadi kasih karunia enggak mendiamkan kita di titik terendah. Kasih karunia menuntut kita bertumbuh sampai ke titik yang tertinggi itu. Atau kita bisa katakan juga Tuhan menerima yang terburuk dari diri kita. Betul. Dia menerima apa adanya kita, seburuk apapun kita. Tapi Dia menuntut yang terbaik dari kita. Maka ini sesuai dengan yang dikatakan oleh C.S. Lewis, seorang penulis Kristen. Kasih memaafkan, tapi tidak membiarkan dan membenarkan yang salah. Kasih bersedia menerima yang sedikit, tapi kasih menuntut sebanyak-banyaknya. Tuhan memaafkan, betul. Tapi Tuhan tidak membiarkan dan membenarkan yang salah. Enggak. Tuhan menerima yang sedikit. Kita waktu datang kepada Tuhan bisa hanya kasih sedikit diri kita. Tuhan terima. Tapi Tuhan juga menuntut sebanyak-banyaknya dari kita. Iya. Memang seringkali tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita itu seringkali tidak bisa kita penuhi gitu Pak Paul. Dan karena kasih Tuhan juga bisa mengampuni kita dan ya tidak memperhitungkan itu gitu. Nah, tetapi ini bagaimana bisa kita aplikasikan dalam hidup pernikahan Pak Paul? Oke, coba sekarang kita aplikasikan ya ke dalam pernikahan. Ada beberapa caranya ya. Yang pertama, saya mau memberikan prinsip ini. Tidak apa menuntut, asal itu adalah untuk kebaikannya, bukan hanya untuk kepentingan kita. Jadi, Tuhan itu menuntut kita berubah, bukan hanya untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih menyerupai desain awal Tuhan. Kita kan karena dosa, kita itu tuh udah makin melenceng jauh dari desain awal yang Tuhan ciptakan. Nah, Tuhan mau mengembalikan kita ke desain awal. Kita menjadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Yang seperti apa tuh yang Tuhan kehendaki? Sudah tentu pada dasarnya, intinya, pada keseluruhannya,
kita menjadi manusia yang penuh kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, itu desain awalnya Tuhan. Desain awalnya Tuhan adalah apa? Kita menjadi manusia yang membenci dosa, mau mendekat kepada Tuhan, tapi mau menjauh dari dosa. Nah, itulah desain awal Tuhan, dan Tuhan ingin mengembalikan kita ke desain awal itu. Nah, dalam pernikahan, kita juga ingin melihat pasangan kita menjadi lebih baik. Kita nggak mau pasangan kita tetap sama jeleknya, sama buruknya, sama tidak teraturnya, sama berdosanya seperti hari pertama kita bertemu dengannya. Kita menginginkan dia berubah. Maka kasih sayang itu memang akan menuntut pasangan untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi kita selalu harus bertanya, ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan saya kah? Atau untuk kepentingan pasangan kita? Apakah salah kalau hanya untuk kepentingan kita? Salah, menurut saya. Jadi memang harus timbal balik untuk kepentingan dia dan kita juga. Boleh nggak kita menuntut untuk kepentingan kita di samping untuk kepentingannya? Boleh, itulah pernikahan. Tapi selalu kita ingat, ini juga untuk kepentingannya, untuk kebaikannya. Jadi tolong introspeksi. Kalau ini juga untuk kebaikannya, silakan minta. Silakan tuntut dia untuk berubah. Karena apa? Semakin dia berubah, semakin dia baik. Bukankah kita makin mencintainya? Sebagai contoh, pada awalnya pasangan kita itu susah terus terang. Kalau ngomong muter ke sana ke sini, nggak bisa terus terang. Nah, ini kan nggak baik. Jadi akhirnya menutupi, menyembunyikan yang harusnya diberitahukan. Nah, kita minta dia terus terang. Apakah salah? Tidak salah. Ini untuk kebaikannya. Dengan dia makin terbuka, makin terus terang, hidupnya makin dipenuhi oleh kejujuran. Nah, boleh nggak kita menuntutnya untuk lebih terbuka dan jujur? Boleh. Apakah kasih puas dengan dia itu menjadi orang yang terus berbohong? Enggak. Kasih yang tulus, kasih yang besar, kasih yang sejati, justru mau melihat dia berubah makin hari, makin jujur, makin jujur, makin jujur. Dan efeknya adalah makin jujur. Kita makin mengasihi dia. Nah, begitu. Nah, memang kesulitannya adalah menentukan apa yang harus berubah di dalam pasangan ini. Kita sendiri sebagai pasangan kadang-kadang tidak bisa memberitahukan gitu Pak Paul. Apalagi di awal-awal pernikahan, kita rasanya belum cukup mengenal pasangan kita itu gitu. Sehingga sulit untuk memberitahukan, saya minta kamu berubah dalam hal ini. Kita sendiri juga tidak tahu apa yang harus berubah gitu. Nah, memang kita harus bedakan antara perubahan yang bersifat gaya hidup, sesuai selera kita misalnya, dan perubahan yang lebih bersifat moral atau spiritual. Sudah tentu ya, yang kita harus utamakan adalah perubahan spiritual. Kita memang dituntut Tuhan berubah, makin hari makin menyerupai Tuhan Yesus. Bukan makin hari makin menyerupai ayah kita, ibu kita, lah guru kita, atau siapa. Bukan. Standar atau panutan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi, biarlah masing-masing mengukur diri dengan patron Tuhan Yesus sendiri. Tapi, apakah tidak boleh meminta pasangan juga berubah, dan kita menuntutnya berubah, agar sesuai dengan gaya hidup kita? Ya juga boleh, kita ngomong baik-baik, minta, dan sebagainya. Namun, janganlah kita membesarkan hal itu sama besarnya dengan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi yang kita lebih tekankan memang yang lebih bersifat rohani atau moral ini. Itulah yang kita tuntut untuk berubah sehingga makin hari dia makin menjadi seperti Tuhan. Ya, tapi justru yang bersifat rohani kita anggap pasangan kita mengerti gitu Pak Bala. Apalagi kita kan seiman itu. Kita juga sama-sama ke gereja, sama-sama ke pemahaman Alkitab. Kita anggap dia sudah mengerti dalam hal itu. Justru hal-hal yang praktis ini yang kita seringkali tegur dia, menuntut dia untuk berubah, dan ini yang sulit gitu Pak. Maka karena kita sekarang menyadari bahwa sebetulnya yang kita tuntut dia itu untuk berubah bukanlah hal yang hakiki ya, bukanlah hal-hal yang rohani. Perlakukanlah ya sebagai hal yang sekunder. Jangan kita justru memperlakukan hal-hal itu sebagai hal primer, hal yang hakiki. Ya jangan. Kita anggap itu hal sekunder, ya udahlah kita minta dia tolong ingat, tolong berubah, dan kita tolong dia untuk bisa berubah juga sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ya udah jangan sampai
membesarkannya, seperti itu hal yang hakiki. Ya, dan dalam hal ini dia harus tahu pasti bahwa kita tetap mengasihi dia, ini untuk kebaikan dia dan untuk kebaikan kita, artinya untuk kebaikan rumah tangga ini gitu Pak Bos. Betul sekali, sebab pada intinya adalah makin kita itu sesuai dengan yang diharapkan pasangan, makin besar kasih pasangan terhadap kita, dan juga seperti itulah kebalikannya. Ya, jadi dalam bukunya ya, C.S. Lewis itu tuh memberikan contoh tentang kita dan hewan peliharaan kita. Kita memandikan hewan peliharaan kita. Kita menyisir ya bulunya sehingga bersih dan berkilau. Nah, bukankah makin bersih, misalkan anjing itu ya, makin kita senang bermain-main dengan anjing itu, membelainya, memeluknya, dan sebagainya. Sebaliknya, makin kotor anjing itu, makin kita nggak suka membelainya dan dekat dengannya. Nah, tapi buat si anjing dimandikan, itu tuh hal yang mengganggu. Sebab anjing nggak suka dimandikan. Semua anjing yang dimandikan itu kebanyakan tuh nggak mau. Dia lari-lari lah, dia mau menjauh dari air. Tapi kan itu baik buat dia. Nah, C.S. Lewis itu menggunakan contoh itu. Bahwa kasih itu menuntut pasangan atau menuntut orang juga untuk berubah. Sebab makin berubah, makin baik. Bukankah kita juga makin mengasihi dia? Nah, kalau kita mau lebih dikasihi oleh pasangan kita, ya prinsipnya sama. Kita juga memang harus berusaha keras menjadi seperti yang dia inginkan. Supaya dia makin mengasihi kita pula. Iya. Apakah ada bentuk lain di dalam pengaplikasiannya, Pak? Yang kedua adalah tidak apa menuntut. Namun, ya tidak apa-apa juga kalau kita nggak mendapatkan yang kita tuntut, ya. Tidak apa menuntut dan tidak mendapatkan apa yang dituntut. Nah, ini prinsip yang memang sukar untuk kita terima, ya. Sebab kita itu tuh kalau menuntut, kita mau mendapatkannya. Oh, enggak. Justru kita mau menerapkan kasih karunia. Tuhan menuntut nggak? Menuntut. Tapi Tuhan sabar dengan kita. Tuhan meminta kita berubah. Aduh, kita kadang-kadang tuh makan waktu sampai 30 tahun baru berubah. Ya, tapi Tuhan apakah berkata, stop di sini, saya nggak mau lagi kamu, saya buang kamu. Tidak. Tuhan dengan sabar akan terus menunggu kita. Nah, maka kita juga harus begitu dengan pasangan. Silakan menuntut, ya, meminta, dan sebagainya untuk kebaikan pasangan kita. Tapi juga nggak apa-apa kalau nggak mendapatkan. Nggak usah marah-marah atau mengancam-mengancam kalau kita nggak mendapatkannya. Ya memang kita nggak marah gitu. Tapi kan itu tuntutan itu selalu kita beritahukan kepada istri kita. Nah, atau pasangan kita gitu Bapak ya. Nah, seringkali pasangan itu mengatakan, kamu kan sudah tahu saya nggak bisa memenuhi tuntutan ini. Kok kamu tetap minta itu gitu loh. Maka kalau memang kita tahu ya pasangan kita itu udah begitu frustrasi dan dia nggak bisa. Nah, ada dua langkah. Yang pertama adalah kita berkata kepadanya, yuk saya tolong kamu. Apa yang bisa saya bantu supaya kamu bisa melakukannya. Jadi kita tawarkan bantuan. Sebab ada kalanya orang hanya berubah kalau dibantu. Kalau enggak dia memang susah. Jadi dia tawarkan bantuan sebisanya apa yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah kalau memang kita coba bantu memang tetap nggak bisa, ya kita harus berkata, ya udah, nggak apa-apa. Kita harus terima itu. Sebab inilah pernikahan, Pak Gunawan. Saya kira itu tuh manusiawi ya, normal. Bahwa akan ada hal-hal tentang pasangan yang kita nggak bisa terima sebetulnya. Tapi ya apa boleh buat, ya udah, kita harus hidup dengan hal-hal itu. Kita rasanya tuh mustahil ya bisa mendapatkan semua dari A sampai Z yang kita dambakan. Enggak, saya rasa itu nggak mungkin. Akan ada hal-hal yang kita harus telan yang memang kita nggak begitu suka. Dan itulah pernikahan. Ya kalau semua kita dapatkan, nah itu saya kira memang udah di sorga ya. Selama di dunia nggak akan terjadi. Ya, ini ada suatu perbedaan antara kalau kita itu mengasihi pasangan kita dan mengasihi anak kita, Pak Wal ya. Kalau kita mengasihi anak kita, kan tetap ada tuntutan. Dan kita bisa memberikan disiplin kalau tuntutan itu tidak terpenuhi. Nah, ini nggak mungkin kita lakukan terhadap pasangan, kan Pak Wal? Nah, itu memang yang menyulitkan, betul sekali Pak Gunawan. Jadi,
Biasanya tuh dengan anak kita lebih mendapatkan hasil karena memang ada ancaman-ancaman disiplin gitu. Dengan pasangan memang ini kesulitannya. Kita memang nggak bisa ya memberikan ancaman-ancaman disiplin atau apa. Jadi caranya adalah ya terus-menerus memang harus ngomong. Dan kadang-kadang ya saya juga perbolehkan kita untuk marah. Kalau memang udah keterlaluan, seyogianya lah kita marah, silakan marah. Sebab kadang-kadang pasangan perlu melihat reaksi kita yang serius itu tuh, baru tersadarkan. Sebab pasangan kita seperti kita, ya orang berdosa, kita nggak selalu itu peka dan sadar. Dan karena kita orang berdosa, kita juga ya mementingkan diri sehingga susah untuk berubah demi pasangan atau demi orang lain. Maka kadang-kadang ya kita perlulah melihat pasangan kita marah. Pasangan kita marah sehingga kita disadarkan nggak boleh sembarangan. Misalnya, kita kalau ngomong itu seenaknya ya memerintah. Nah, satu kali pasangan kita dengan mata yang tajam memandang kita dan berkata, "Kamu jangan memperlakukan saya seenaknya ya. Tolong hormati saya juga." Nah, mungkin sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh dia mengatakan hal seperti itu. Tapi sekarang tiba-tiba dia katakan, "Saya kok mengira kita itu tuh akan terkejut." Dan karena terkejut, pasangan kita kok bisa ngomong begitu, kita juga akan lebih berhati-hati. Nah, jadi kita harus sadari memang kita hidup dengan orang berdosa. Sama seperti pasangan kita juga harus hidup dengan kita orang berdosa. Jadi kadang-kadang ya silakanlah untuk memberikan ketegasan seperti itu agar dia mengerti. Ya. Tapi nanti dia merasa tidak dikasihi gitu Pak Pol. Makanya ini agak sulit menyandingkan antara mengasihi dan menuntut ini tadi Pak Pol. Nah, maka langkah berikutnya ini nih pentingnya Pak Gunawan. Kita harus memastikan ya bahwa pasangan kita itu tahu kita mengasihinya. Jadi syarat menuntut adalah atau prasyarat menuntut adalah mengasihi. Kita mesti melimpahkannya dengan kasih sayang. Barulah kita boleh menuntutnya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Itu bukti cinta yang begitu besar. Maka setelahnya Tuhan boleh dan seharusnya lah menuntut kita berubah. Ya, jadi dengan pasangan juga sama. Berkorbanlah, relalah ya, bersedialah, mengalahlah, tunjukkan kasih kepadanya. Setelah itu kita lakukan, barulah boleh kita menuntutnya. Ya, memang di dalam hal ini Pak Pol ya, kan kita harus memberikan kepastian kepada pasangan kita bahwa kalaupun tuntutan itu tidak terpenuhi, kita tetap mengasihi dia dan tidak merusak hubungan kita gitu Pak Pol. Ini poin yang bagus sekali Pak Gunawan. Sebab kadang-kalanya tuh pasangan bisa menganggap kita memang itu tuh menjadikan ini sebuah syarat. Kalau kamu nggak melakukan, maka aku nggak akan mengasihimu lagi. Nah, ini nih yang harus kita hindari. Kita harus meyakinkannya bahwa meski aku menuntut, aku tetap mengasihimu. Ini sebuah kepastian. Nah, ini yang perlu dialami, diyakini oleh pasangan. Maka sekali lagi saya tekankan, kita mesti menunjukkan kasih terlebih dahulu sebelum menuntutnya. Dan yang terakhir adalah tuntutan itu pun harus disampaikan dengan penuh kasih. Jangan dengan kemarahan, merendahkan dia, menghina dia. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Dan kemudian kita berkata, kan saya tetap mengasihimu. Nggak bisa. Soalnya waktu menyampaikannya, kita menyampaikannya dengan begitu penuh kebencian atau melecehkan dia. Bagaimanakah dia bisa percaya kita mengasihinya? Maka sampaikanlah tuntutan itu juga dengan baik-baik, dengan kasih sayang. Dan seperti tadi Pak Gunawan tekankan, kita ingatkan dia bahwa saya tetap mengasihimu. Ya, saya memang menuntutmu, tapi kasih saya kepadamu tetap nggak berubah. Apakah itu berarti bahwa kalau kita sadar bahwa kita belum mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh, lebih baik kita tidak usah nuntut apa-apa dari dia gitu Pak? Lebih baik begitu Pak Gunawan. Sebab pasangan akan berkata, apa yang telah engkau berikan kepadaku? Engkau nggak mengasihiku, tapi engkau seenaknya menuntut-nuntut. Makin dia marah, bukannya makin dia bersedia memenuhi tuntutan kita. Sebab ya dia merasa begitu. Engkau nggak mengasihi, sekarang kau menuntut. Jadi sama seperti perumpamaannya, engkau itu nggak pernah menabur, sekarang mau memetik. Begitu.
Ya, tetapi itu seringkali terjadi di dalam hidup pernikahan, Pak Paul. Jadi masing-masing menuntut dan akhirnya keluarga itu pecah, tidak bisa tahan. Karena masing-masing sudah tidak lagi merasa dikasihi, Pak Gunawan. Jadi tuntutan itu tuh hanya berfungsi kalau kita merasa dikasihi. Ya, dia alasannya adalah justru karena saya butuh itu saya menikah. Kalau saya tidak butuh itu saya tidak menikah gitu. Makanya dia masuk dalam hubungan pernikahan itu dengan banyak tuntutan. Maka itu adalah sebuah kesalahan ya. Sebab sekali lagi sebelum menuntut dia justru ya harus memberikan cinta kasih itu terlebih dahulu. Jadi setelah itu diberikan baru boleh menuntut. Jangan kebalikannya, saya tuntut dulu, saya harus dipenuhi dulu, maka setelah itu saya baru mengasihimu. Itu yang nggak bisa. Ya, itu suatu keunikan di dalam hubungan pernikahan secara Kristiani gitu Pak Paul ya. Betul sekali, inilah pernikahan yang didasari atas konsep kasih karunia. Iya, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya bacakan dari Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Nah itu semua Tuhan katakan, buanglah dari antaramu. Saya bisa terapkan ini dalam pernikahan, buanglah dari pernikahanmu. Ya, demikian pula segala kejahatan. Maka ya, sekali lagi, tetap ya, utamakan kasih, berikan kasih. Nah, setelah itu diberikan, barulah kita boleh menuntut. Tapi tuntutlah dengan kasih sayang juga, bukan dengan kegeraman, bukan dengan kebencian. Jangan ya, itu yang justru kita harus buang dari pernikahan kita. Ya, terima kasih Pak Paul. Perbincangan ini semoga juga meluruskan konsep kita tentang kasih, tentang tuntutan ini Pak Paul ya. Ya. Oke, banyak terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara